normal berarti. Ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Senang sekali hari ini saya melihat anak-anak. Teringat saya beberapa tahun yang lalu, saya juga sama dengan Anda, pernah duduk seperti Anda ini, pernah juga mat sama seperti Anda ini. Karena saya juga dulu juga alumni MAN, ya, MAN, tulung aku tuh ya, jadi sama. Ya, sebelum saya ke materi, tentunya perkenalan dulu, ya kan, karena pepatah yang sudah tidak asing lagi mengatakan tidak kenal pinter. Sudah kenalan dengan teman-temannya? Kok ini belum, berarti tidak sayang. Ya, makasih Mas ya. Oke, ya. Nama, ya kan? Nama saya simple, ya. Saya namanya tidak berbelit-belit kok, ya. Ada di jadwal, namanya ada yang tahu? Simple tadi ya. Ya. Baik, hari ini adalah bulan apa? Juli. Setelah Juli bulan apa? Iya, hampir sama dengan bulan setelah ini nama saya. Oh, pinter ya. Jadi nama saya adalah Agustin ya. Berarti sebentar lagi saya ulang tahun, tapi saya tidak kasih tahu tanggal berapa, nanti saya kok gerujuki. Ya kan? Ya. Oke. Dan tolong nanti apa yang saya sampaikan ada sedikit yang harus Anda tulis resumnya atau apa sedikit saja, nanti seperti biasa dikumpulkan kepada panitia. Nanti ditulis judulnya adalah sesuai dengan jadwal, kemudian dalam kurung Bu Agustin gitu ya. Oke. Kalau sudah kenalan, nama sudah, tinggal rumah saya, ya kan? Rumah saya ada yang tahu? Saya yakin belum ada yang tahu karena non jauh dari sini. Kalau sini adalah Kecamatan Rejotangan, ya kan? Kalau saya rumahnya beda, sudah berbeda, tidak Kecamatan Rejotangan. Kira-kira kecamatan apa tetangganya Rejotangan yang sebelah kanan, sebelah barat? Sebelah baratnya lagi Ngunut. Iya, Kecamatan Sumber Gempol. Rumah saya adalah Sumber Gempol, desanya Sumber Dadi. Kemudian tepatnya rumah saya adalah di depan SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Ada yang alumni dari SMP Negeri 1 Sumber Gempol? Ini di antara sekian anak ini. Nah, jadi di situ rumah saya adalah di depan SMP Negeri 1 Sumber Gempol, di depannya Kecamatan Sumber Gempol, di sebelahnya Indomaret, di perempatan. Rumahnya rodok kota. Oke ya. Anak, ya kenalan sekalian loh ya. Anak saya sesuai dengan program pemerintah. Apa program pemerintah tentang KB? Jumlah anak berapa? Siapa yang muni telu mau? Ya, jumlah anak 2. Ya, laki-laki perempuan sama
saja, itu kan mengingatkan ya. Kemudian kebetulan anak saya adalah perempuan yang pertama, yang kedua adalah laki-laki. Sudah kelihatan? Oke. Jadi nanti di resume Anda judulnya ini ya, ukhuwah watoniyah dalam Islam. Jadi anak saya 2, 1 perempuan, 1-nya laki-laki. Sayang yang perempuan sudah nikah, tinggal 1 yang laki-laki yang belum. Angkat tangan. Ingin jadi anggota keluarga saya? Oke, ya. Jadi sekali lagi itu 2 anak saya, perempuan laki-laki. Alhamdulillah juga sama, dulu juga sekolah seperti Anda, dan semuanya sudah tamat kuliah dari Fakultas Universitas Airlangga Surabaya. Ya, dua-duanya berada di sana karena inginnya juga bisa di sana. Untuk itu, Anda sebagai generasi muda terus belajar dan terus belajar. Tidak hanya sampai di Man, lanjutkan dan lanjutkan hingga sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ilmu akan terus berguna sampai Anda tua, tapi kalau harta akan habis jika tidak dibekali dengan ilmu. Ya. Tidak ada kata-kata untuk lelah dalam menuntut ilmu, tidak ada kata-kata untuk aras-arasan untuk menuntut ilmu. Semua untuk menuntut ilmu itu pasti harus dibayar dengan kerja keras. Itu yang penting. Masa depan Indonesia ada di tangan Anda. Kalau anak-anak Indonesia lemah, tidak kerja keras, kita akan kalah saing dengan dunia luar. Oke, terima kasih. Gambarnya dulu, Mas. Oke. Agak ke atas. Agak gambar. Oke, ya. Gambarnya ini. Kalau Anda melihat gambar seperti ini, ya, ada absen. Apa yang terbersit di benak Anda bila ada gambar seperti ini? Saya yakin Anda pasti pernah seperti ini walaupun hanya sebatas selfie. Ya kan? Ya. Ada absen, Mbak? Ya. Ada absen nama-nama anak? Oke. Ya. Oke, saya panggil yang perempuan dulu yang seidem dengan saya jenis kelaminnya. Oke, yang Mbak ini, Mbak sebelah sampean, ya, yang paling pojok, ya, sampean yang pakai, ya, masker putih. Tolong Mbak kesini, Mbak. Oke, ben ojo kesel duduk saya. Oke, ya. Habis ini laki-laki loh ya, saya ambil 1. Ya. Oke, Mbak. Ada, kalau sampean apa itu? Ada gambar seperti itu. Kira-kira yang terbersit dengan Anda itu gambar atau apa sehingga mereka bisa bergandengan tangan, bermain-main dengan, ya, enjoy. Gambar persaudaraan. Gambar persaudaraan. Agak luas persaudaraan, persahabatan apa? Antar persahabatan antar manusia, antar Kristen. Mbak pernah melakukan atau mempunyai persaudaraan antar teman seperti ini? Pernah. Terima kasih. Siapa Mbak namanya? Aulia. Rumahnya mana Mbak? Banjarjo. Oke, terima kasih. Aulia.
Aum, yang lain kan belum tentu kenal ya, ini kenal Aum ya, belajar rujuk ya. Persaudaraan, ya kan? Jadi sedikit simpel ya, tapi inilah persaudaraan yang harus Anda jaga begitu Anda menginjak kaki di Man 3 Tulung Agung. Tidak ada istilah saya dulu dari Sanawiyah A, dan saya dulu dari SMP B, saya dari kecamatan A, saya dari kecamatan Z. Tidak ada, ya kan? Semua sama kedudukannya, semua siswa kelas 10 Man 3 Tulung Agung. Ya, karena dulu Man 1 belum ada Man 3. Jadi saya dulu itu Man 1 Tulung Agung, karena Man 3 belum ada, bahkan Man 2 juga belum ada. Ya, itu ya. Jadi sehingga satu langkah yang harus Anda ingat, Anda sudah menginjak fase yang tingkat atas dari fase yang menengah, ya, menengah atau yang pertama. Sehingga tentu saja segala pola pikir Anda, segala tingkah laku Anda harus lebih dewasa, harus lebih mampu mengendalikan hawa nafsu, harus lebih mampu menggambarkan bahwa Anda sama-sama siswa Man 3 Tulung Agung. Harus ada apa tadi Mbak? Persahabatan. Lanjut Mas. Oke. Ya. Di sini ada istilah itu. Konsep persaudaraan dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah. Ya, nggak usah ditulis Mas. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata aha. Anda bisa melihat di sini langsung, berarti memberi perhatian. Oke, aha, memberi perhatian. Kalau kita kerjasama tanpa memperhatikan, kerjasamanya akan tidak bisa berjalan dengan baik. Sama dengan ini, mari kita bekerja sama. Saya sebagai pemberi materi, Anda sebagai penerima materi, sehingga bekerja sama, Anda mendengarkan, saya memberikan, sehingga nanti dikala ada ya ringkasan materi akan berjalan dengan baik. Ringkasan ini titik loh ya. Nanti kalau ringkas aja beberapa lembar, aku lagi mau congko suwen, ya kan? Ya. Oke, bawahnya langsung. Secara umum, ukhuwah dibagi menjadi 3 kategori. Ya, apa 3 itu? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Di mana yang kedua ukhuwah sudah disampaikan tadi ya, yaitu ukhuwah insaniyah dan ukhuwah Islamiyah, sekarang ukhuwah watoniyah. Apa contohnya? Ya, di sini ya kan disebutkan, sebentar Mas, atas sedikit. Oh ya, sudah. Menurut Quraisy Shihab dalam buku Wawasan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia berbeda-beda karena hal tersebut merupakan salah satu rahmatnya. Jadi berbeda itu adalah rahmat atau rahmat dari Allah. Lek samang aku bingung kabeh rupane podo, ya kan? Jadi berbeda-beda itu adalah rahmatnya.
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Pertanyaannya nanti adalah, tugas Anda nanti yang akan dikumpulkan adalah tolong tuliskan Arabnya ya, kalau di sini kan artinya radio ya Arabe buah kusin ya nyapong kalau kawak ya Arabe jenenge tugas ngerepek ya kan. Jadi tulislah mana tadi surat Al-Ma'idah ayat 48. Wes saya yakin Anda hafal semua karena 30 juz hafal. Amin. Oke. Kemudian di situ disebutkan artinya, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Ini yang harus Anda garis bawahi. Hadis, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Paham? Oke. Ya, berarti Anda harus bersatu. Pepatah mengatakan kalau Anda ingin maju, ya kan, kalau Anda ingin berjalan panjang, maka berbuatlah menjadi kelompok. Tapi kalau Anda ingin cepat, ya sendiri cepat. Anda ingin cepat atau ingin jauh? Ingin cepat atau ingin jauh? Kalau Anda ingin berjalan jauh, ya Anda harus berkelompok. Tapi kalau Anda ingin cepat, sendiri. Ingin cepat atau ingin jauh? Jauh. Pinter ya. Misalnya sampean berkelompok, misalnya mau ke sesuatu tempat, pasti akan menunggu kelompoknya kan? Sing ceri dadak nunggu, tapi lek dhewe Anda akan cepat. Tapi lek ingin jauh kan Anda kan banyak teman, ya kan? Sehingga kalau Anda payah, masih teman Anda satu masih ingin melanjutkan. Jadi itu ya. Jadi intinya seperti itu. Mas, nanti kalau jamnya habis dikasih aba-aba karena saya enggak bawa. Oke, lanjut Mas. Oh, ini hampir sama dengan seperti itu. Sekarang saya tanya juga, kalau gambar tadi, sekarang saya tanya Mas ini. Coba Mas berdiri. Coba Mas berdiri. Oke. Itu ada berapa orang Mas gambarnya di situ? 6. Coba Mas sampean. Ya keliru loh, ayo 7, coba Mas berdiri. Nah, berdiri, mungkin bahkan mau serugok. Oke, berdiri, enggak apa-apa, nanti ditemani oleh 7 itu ya. Setelah berdiri di sini, sampean cari temanmu sebanyak 6, terserah sampean. Wes, yo niki yo bijak. Aja panggang mual ning kono, sing kono ya dipilih. Ayo Mas, ayo. Tidak boleh ya. Sebanyak 7. Nanti biar di foto Anda berpose seperti ini, ya kan? Membuktikan bahwa Anda adalah ukhuwah watoniyah dalam arti sempit. Kelas 10 man 3 tulung aku. Ayo Mas, wis to. Iki selak dhuwur lho. Ayo Mas, ayo yang sudah. Ayo sebentar. Ya yang sudah. Ini perintah saya. Jadi kalau sudah diperintah ini berarti juga perintah saya. Anda harus manut. Ayo Mas ini. Coba yang sana panggil lagi siapa aku so kenal ra kenal kudu. Ayo coba. Jangan, ayo kudu manut.
Ayo dijak rene. Ayo. Maju. Ayo. Ayo. Kurang berapa itu pokoknya seperti itu 7. Ayo cepet. Ayo, pokoknya masih senggol. Wih, berarti kan sudah ini saya suruh berarti harus ayo berdiri. Mas nanti difoto ya Mas ya. Mau diabadikan, kok di-share, kok terkenal nih TikTok. Mau YouTube barang ya kan. Ayo. Ayo Mas, dapat Mas. Ayo. Coba ya kan. Seperti ayo Mas, enggak apa-apa Mas. Ayo. Enggak usah malu-malu. Yang penting kita enggak usah malu-malu. Ibaratkan temanmu ini ya enggak ada gitu aja kalau maju. Ayo Mas, maju. Ayo berdiri. Ayo Mas, ayo cepat Mas. Materinya belum selesai. Ayo. Wes boleh orang? Aku loh sing manggil. Ayo Mas. Kurang 3. Iya Mas, sampean Mas. Ya, 1 maju. Oke. Sampean Mas yang tengah itu. Iya. Kurang berapa? 1, 2, 3. Oke, saya suka yang ganjil ya. Jadi kurang 1. Mas, sampean dekatnya. Iya, sampean. Iya. Oke. Buat foto, buat gambar seperti itu hadap sana, hadap ke utara, buat seperti itu rangkul-rangkulan biar difoto. Ini membuktikan satu bukti yang seperti itu. Ayo cepat. Sebagai bukti bagi saya, bukti yang nyata Anda adalah ukhuwah watoniyah dalam arti sempit Man 3 Tulungagung, khususnya kelas 10. Ayo ada ke sana. Ayo jajan cepet toh kayak gambar kui. Fotografer kodok rene toh singetan kaya wes kaya kui carane piye kui. Ya wes tangane ya. Oke, ayo Mas difoto Mas. Oke. Sudah difoto. Kalau sudah difoto menghadap ke sini biar difoto lagi. Habis itu selesai tepuk tangan ya. Udah ke sini. Coba bohong itu. Hadap ke sini seperti tadi. Rangkul-rangkulan lagi. Oke. Lihat Mas fotografer. Ganteng renek sing ayu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Oke, cukup. Dah ya. Ini bukti nyata ukhuwah watoniyah, kerjasama berbuat baik. Karena nanti ya kan, yang Anda bertuju anak ini nanti maka dimaju ke depan, kan belum tentu satu kelas, iya kan? Kan belum tentu satu kelas, ada kelas A sampai Z ya nanti ya, ada kelas A sampai Z. Sehingga kalau nanti sudah dimasukkan ke kelasnya masing-masing A, B, C, D dan seterusnya, ukhuwah watoniyah Man 3 Tulungagung, khusus anak 10, khusus kelas 10 harus Anda jaga. Jangan saya kelas A paling uapi, iya saya kelas B paling buaik, iya saya kelas D paling apa? Oke ya, itu ya. Baik. Sejak tadi saya yang bicara. Apa ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Istirahatnya nanti sesuai dengan jadwal. Sebentar lagi, 1/4 lagi. Oke. Ya. Baik, sekarang ini coba Anda lihat. Ini adalah contoh ukhuwah watoniyah yang harus perlu direalisasikan oleh umat Islam. Dibuktikan ya, direalisasikan. Anda umat Islam atau tidak? Iya, jelas, berarti ini harus direalisasikan oleh umat Islam. Pertama, ya kan, coba lihat dari sekian ini nanti di samping ringkasannya surat apa tadi, ya kan, Anda ambil 2 atau 3 dari ya ukhuwah watoniyah yang harus direalisasikan oleh setiap muslim. Yang namanya ringkasan ya titik loh ya. Jadi dari kalimat itu bisa Anda ringkas menjadi seminimum mungkin. Pertama, menyadari pentingnya merawat persaudaraan demi terciptanya bangsa yang damai dan sejahtera. Ya, siapapun di dunia ini pasti menginginkan hidup damai dan sejahtera, ya kan? Anda berada di sekolah MAN 3 ini ingin damai dan sejahtera apa tidak? Ingin. Kalau Anda ingin damai dan sejahtera, harus Anda jalin persaudaraan. Harus Anda jalin rasa percaya kepada teman-teman. Kalau sudah diberi kepercayaan oleh teman-teman, yang harus Anda ingat, Anda harus menjaga kepercayaan itu. Ya. Kemudian kedua, memahami dengan sepenuh hati bahwa seluruh lapisan masyarakat adalah saudara meski memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau latar belakang berbeda bukan berarti latarmu ombol, latarmu cilik, enggak ya. Jadi sama. Baik dari dulu dari sanawiyah A, dari SMP Z, semua sama. Sekarang adalah siswa MAN 3 Tulungagung. Kalau Anda sudah masuk MAN 3 Tulungagung, Anda sudah sedikit dewasa. Di luar sekolah, kalau misalkan Anda sudah pulang sekolah, Anda wajib menjaga nama baik MAN 3 Tulungagung. Bagaimana menjaga nama baik? Yaitu dengan Anda bertingkah laku, Anda beretika baik kepada siapapun. Mbak iki kok teplok masuk MAN 3 kok etikane api dan sebagainya, ya. Tanpa Anda sadari, Anda itu dibaca oleh orang luar. Cah kae lho bendino kok budal lewat omah, jamnya tepat, mulai juga tepat, ya. Anda sadari atau tidak, Anda itu dibaca. Sopo to kae? Oh, cah MAN 3. Sama dengan saya. Saya ini di depan rumah saya banyak kalau pagi anak SMP. Saya juga walaupun belum kenal, cah iki kok di SMP terlihat sudah tegal masuk, iki kok mesti sik gedebuk lewat rumah saya, berarti kan terlambat. Situ yang saya sayang kalau terlambat, satunya saya takuti karena di situ adalah jalan provinsi. Sehingga anak-anak kalau
terlambat itu kalau di sana itu saya takutnya enggak melihat jalan bahwa itu adalah jalan provinsi di mana bis, angkutan umum dan sebagainya banyak yang lewat. Jadi pesan saya, nanti kalau berangkat sekolah jangan mepet-mepet waktu sehingga tidak tergesa-gesa ya. Usahakan, semua perlu usaha. Kemudian selanjutnya adalah mampu menjaga lisan dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudorot atau kejahatan. Lisan itu adalah ucapan. Dalam Anda hal berucap, Anda harus sudah bisa merubah gaya ucapan Anda, inti ucapan Anda dikala Anda dulu masih di sekolah sanawiyah atau SMP dengan sekolah di Manti 3. Anda lebih dewasa. Ya kan? Anda bukan anak kecil lagi, Anda sudah lebih dewasa. Seterusnya adalah hindari penggunaan media sosial yang berlebihan agar terhindar dari informasi palsu yang dapat menyebabkan perpecahan. Istilah sekarang apa? Hoax. Siapa yang pernah mendapat berita hoax, kemudian dari berita hoax itu Anda tidak tahu, kemudian sudah Anda berikan kepada yang lain? Pernah atau tidak? Pernah. Ada yang pernah? Berita besok libur gitu. Dulu sepertinya ada yang ngirim besok sekolahnya libur gitu. Kan enggak libur, sopo sing ngirim. Ya, jadi itu kurangi ya, dalam hal mengurangi. Kemudian kalau karena saya juga pernah setua ini saya juga pernah terjebak oleh hoax gitu, ya kan? Terjebak oleh hoax, ya kan? Makanya dari itu sebelum menyebarkan ke teman, mungkin kita sedikit lebih banyak ya mencari informasi. Media sosial memang penting, tapi media sosial penting itu tergantung kepada kita, ya kan? Kalau kita gunakan yang baik, media sosial sangat bermanfaat, tapi kalau kita gunakan dengan yang tidak baik, tentunya itu akan menjerumuskan kita. Dulu ya saya ceritakan, tapi jangan ditiru, saya dulu pernah itu mendapat berita hoax. Saya tidak menyangka karena berita itu saya dapat dari seorang sekretaris desa Carik. Ya, bagi saya tidak mungkin mereka berbohong. Saya tidak katakan Carik siapa, enggak, desa mana enggak. Pada saat itu beritanya adalah pom bensin yang ada di Mendelungu Sumber Gempol terbakar. Ya kan? Terbakar. Lengkap dengan foto dan sebagainya, memang terbakar ya. Mendelungu atau Podorjo ya itu. Mendelungu atau Podorjo ya itu. Terbakar. Nah, dengan seenaknya saya ya, itu kesalahan fatal saya, juga saya sebarkan ke teman grup saya. Nah, kebetulan teman grup saya itu rumahnya ada di dekat pom bensin. Kenapa saya share? Karena teman saya ada di rumah pom bensin. Lah, ternyata teman saya juga telepon rumah, apa benar itu pom bensin? Ternyata tidak. Ternyata desanya sama Podorjo atau Mendelungu, tetapi berada di luar Jawa. Ya itulah hoax itu seperti itu. Desanya sama tapi bukan Jawa Timur, tapi kalau nggak salah pada saat itu Kalimantan atau gimana itu ya. Itu berita hoax, sehingga saya juga malu ya, yang jelas ya itu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Diperlukan kehadiran figur publik yang mampu mempersatukan tali persaudaraan agar bangsa dapat selalu damai dan tentram. Dalam arti kecil satu kelas saja, itu kan bangsa. Nanti
Anda kan dipilah-pilah atau dipecah menjadi beberapa kelas, kan tidak mungkin satu kelas ya kan, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Tentunya di setiap kelas harus ada kehadiran figur publik. Dalam hal ini adalah ketua kelas ya, ketua kelas. Ini tugas ketua kelas nanti adalah bagaimana Anda mempersatukan teman-teman Anda di dalam kelas. Ya. Ketua kelas bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Bersamaan gender. Saya akan lebih bangga jika nanti ada perempuan yang bisa menjadi ketua kelas. Buktikan bahwa perempuan juga bisa, karena sekarang pemimpin perempuan juga lebih banyak. Bahkan di sebuah organisasi 30% dari kehadiran mengeluarkan pendapat adalah harus ada pihak perempuan ya, itu. Lanjut. Tidak mudah terpengaruh oleh golongan atau kelompok tertentu yang ingin memecah belah persaudaraan bangsa dan tanah air. Maksud saya hoax tadi, ya kan? Hilangkan hoax. Yang penting Anda harus tetap bersatu, Anda harus tetap kerjasama dalam lingkup siswa MAN 3 Tulungagung, khususnya kelas 10. Lanjut Mas. Jika terjadi suatu pertikaian, segeralah saling berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut, terlebih jika masalah itu berkaitan dengan urusan agama dan kebangsaan. Ya, nanti kita berselisih pendapat itu hal yang wajar. Yang satu suka pedas, yang satu tidak. Yang satu suka tahu godok, yang satu suka tahu goreng. Perselisihan pendapat itu hal yang wajar, tetapi bagaimana kita mencari solusi dari perselisihan itu justru menjadi wawasan bagi kita bahwa pengetahuan Anda itu sangat luas. Ya. Oke. Tinggal 1 menit itu enggak sudah. Oke. Yes, tinggal sedikit. Iya, sudah. Ada pertanyaan. Saya waktu 2 anak saja untuk bertanya. Anda harus bertanya, kalau enggak bertanya menaknya saya lo ya. Istilah itu bertanya. Seto materi kumang uang watoni yang kok enggak makannya kapan di luar materi enggak ada. Oke. Ya. Oke. Kalau apa dikumpulkan besok kan terakhir ya Mas ya. Oke, dikumpulkan besok hari akhir ya. Besok kan penutupan toh ya, ke panitia ya, ke panitia ya. Sekali lagi bahwa tugas dari saya dikumpulkan besok, pokoknya setelah penutupan, pokoknya sebelum penutupan Anda sudah tersampaikan kepada panitia OSIS. Saya tanyanya ke panitia OSIS ya, bukan ke sampean ya, tetap. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya akhiri sampai di sini dulu. Dan seperti tadi, kalau Anda mau ke alun-alun Tulungagung, kalau lewat mampir ke rumah saya ya, mampir ke rumah saya. Ya, rumah saya. Oke.
Oke, tanya ya namanya ini nih. Oke, ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, sekali lagi anak-anak ya, ilmu itu sangat berharga. Mat sama kegiatan ini tidak akan terulang lagi, ya kan? Sehingga saya mohon gunakanlah mat sama ini dengan sebaik-baiknya. Anda adalah termasuk anak-anak yang sangat beruntung bisa sekolah di Man 3 Tulungagung. Mungkin di luar banyak anak-anak yang menginginkan sekolah tapi mereka tidak berdaya. Anda yang sudah dibiayai oleh orang tua Anda, jangan sia-siakan kepercayaan orang tua Anda yang sudah di rumah bekerja ya dengan maksimal keringat orang tua Anda demi untuk membiayai Anda. Belajar yang sungguh-sungguh hingga sampai tamat di Man 3 Tulungagung. Dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf ya apabila kata-kata saya tadi ada yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Nur Wulan Agustin tentang materi ukhuwah watoniyah tentang persaudaraan. Oke, semuanya tetap semangat semuanya. Oke, saya tahu kalian sudah lapar, oke? Bekalnya bisa dikeluarkan.